Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa semester 1 di pertemuan online untuk mata kuliah Ilmu Kalam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema terkait dengan kebebasan dan keterikatan manusia dari berbagai sudut pandang aliran kalam yang telah kita pelajari sebelumnya. Setidaknya terkait dengan tema ini ada 4 kelompok kalam yang fokus membahas terkait dengan tema kebebasan dan keterikatan manusia. Walaupun sebetulnya yang lain juga membahas hal tersebut, namun tidak dibahas dalam presentasi kali ini karena memang saya hanya membagi pembahasannya menjadi 4 poin saja. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pendapat golongan Asy'ariyah terkait dengan kebebasan dan keterikatan manusia. Kemudian yang berikutnya kita juga akan membahas terkait dengan pendapat golongan Mu'tazilah. Yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan golongan Maturidiyah Bukhara. Dan yang terakhir kita akan membahas pendapat golongan Maturidiyah Samarkand. Baik, yang pertama yaitu adalah pendapat golongan Asy'ariyah terkait dengan kebebasan dan keterikatan manusia. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia dalam berbuat mempunyai keterbatasan. Hal ini hampir sama atau sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh kelompok Jabariyah yang menganggap bahwa dalam menentukan dan melakukan perbuatannya manusia itu memiliki keterbatasan, sehingga perbuatan yang diwujudkan oleh manusia itu adalah perbuatan Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu perbuatan manusia dibatasi oleh perbuatan Tuhan. Dalam artian di sini manusia tidak memiliki kehendak secara penuh, tetapi tergantung pada kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, daya untuk berbuat adalah daya Tuhan, bukan daya manusia. Hal ini berarti teori Al-Kasab dan Harkah Al-Idtiror yang dikemukakan oleh Asy'ariyah memberi pengertian bahwa manusia merupakan tempat untuk berlakunya perbuatan Tuhan. Di poin yang ketiga ini secara garis besar bisa disimpulkan bahwa yang diwujudkan oleh manusia di dalam perbuatannya di atas muka bumi itu sebenarnya adalah perbuatan Tuhan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan ke dalam perwujudan perlakuan atau perbuatan umat manusia, sehingga dalam hal ini manusia dinilai tidak melakukan apapun atau kebebasannya terbatas dari segi perbuatan atau menentukan kebebasannya sendiri. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan membahas pendapat golongan Mu'tazilah. Yang pertama, manusia di dalam berbuat mempunyai kebebasan. Ini kebalikan dari pendapat Asy'ariyah, atau bisa kita katakan pendapat golongan Mu'tazilah ini sejalan dengan pendapat yang diajarkan oleh golongan Qadariyah, bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebebasan atau memiliki kehendak mutlak untuk memilih dan melakukan perbuatannya sendiri. Kemudian yang berikutnya, perbuatan yang dilakukan manusia adalah perbuatan manusia sendiri, bukan perbuatan Tuhan. Menurut golongan Mu'tazilah, perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan itu tidak bisa disatukan atau tidak bisa dianggap menjadi satu. Sehingga dalam hal ini menegaskan bahwa golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan mutlak. Perbuatannya itu murni karena perbuatan manusia,
tidak ada campur tangan dari perbuatan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, daya Tuhan tidak mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan manusia. Nah, hal ini juga menegaskan bahwa Tuhan tidak ikut campur sama sekali di dalam perbuatan manusia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah menurut kehendak dan kuasanya. Yang berikutnya, kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia itu sendiri. Kemauan dan daya Tuhan tidak turut campur di dalamnya. Nah, dalam hal ini berarti golongan Mu'tazilah tidak menganggap atau mengingkari adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala atau dorongan untuk melakukan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka di dalam poin yang terakhir ini menegaskan bahwa termasuk di dalam kemauan pun itu murni dari manusia, tidak ada atau tidak bisa dicampur adukan dengan kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga dalam hal ini bertentangan dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu berkehendak memberikan rahmat kepada umatnya, kepada makhluknya yang dikehendaki agar senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terlindung dari segala perbuatan buruk. Baik rekan-rekan mahasiswa, yang berikutnya yaitu adalah manusia akan memperoleh balasan dari perbuatannya. Pendapat yang berikutnya yaitu pendapat Maturidiyah Bukhara. Kelompok ini berpendapat bahwa manusia dalam berbuat mempunyai kebebasan. Dalam pemakaian daya yang diciptakan Tuhan pada diri manusia, manusia tidak mempunyai daya untuk menciptakan. Dalam artian di sini bahwa menurut golongan Maturidiyah Bukhara bahwa manusia itu sendiri memiliki kebebasan, kemudian akan tetapi daya untuk menciptakan perbuatan itu sendiri hanya berasal dari Tuhan, tidak berasal pada diri manusia. Sehingga bisa kita katakan Maturidiyah Bukhara menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu diciptakan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam proses atau upaya dalam perwujudannya atau melakukannya itu tergantung atau terletak pada kebebasan manusianya itu sendiri di dalam mewujudkannya. Kemudian yang berikutnya, perbuatan baik yang diperbuat manusia adalah perbuatan manusia sesuai dengan ridho Tuhan. Dan sebaliknya, perbuatan buruk yang diperbuat manusia adalah perbuatan manusia, tetapi tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini sudah jelas di sini ada pemisah, yaitu kalimat ridho Tuhan yang menyertai perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan adanya ketidakridhoan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia melakukan perbuatan buruk. Namun menurut pendapat yang kedua ini, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu murni dilakukan oleh manusianya sendiri. Hanya saja mungkin nanti kadarnya apakah memiliki nilai ridho Tuhan atau tidak. Yang berikutnya yaitu pendapat Maturidiyah Samarkan. Kelompok ini sejalan dengan kelompok Maturidiyah Bukhara bahwa manusia itu memiliki kebebasan mutlak. Bahkan menurut Maturidiyah Samarkan lebih ditegaskan kembali bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan di dalam arti yang sebenarnya. Jadi bukan dianggap kiasan atau bukan dianggap sebagai maknawi, tetapi perbuatan di sini mengandung makna harfiah bahwa perbuatan itu betul-betul dilakukan, diwujudkan dan
dipilih oleh manusia itu sendiri sebagai bentuk kebebasan yang Allah berikan kepada makhluknya. Yang berikutnya, ini hampir sama juga dengan pendapat sebelumnya, bahwa manusia akan diberi upah oleh Tuhan atas dasar pemakaian yang benar dari daya yang telah diciptakan Tuhan pada diri manusia. Demikian juga manusia diberi hukuman atas dasar kesalahan pemakaian daya yang telah diciptakan Tuhan pada diri manusia. Dalam hal ini, Maturidiyah Samarkand menegaskan bahwa poin atau fase yang mengandung proses pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu adalah apakah manusia menjalankan amanat dan tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, gitu. Apakah manusia memanfaatkan atau mengupayakan daya yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik atau sebaliknya. Sehingga poin yang mengandung nilai ibadah atau nilai pahala di sini adalah seberapa besar kadar kesesuaian manusia di dalam memanfaatkan seluruh kuasa dan anugerah serta kekuatan yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri manusia untuk melakukan segala perbuatan di atas muka bumi. Baik rekan-rekan mahasiswa, berikut materi yang bisa saya jelaskan terkait dengan kebebasan dan keterikatan manusia menurut berbagai versi golongan ilmu kalam yang telah kita pelajari sebelumnya, sehingga bisa kita katakan bahwa pada pertemuan kali ini hanya sekedar konklusi saja, hanya sekedar kesimpulan yang lebih fokus kepada membandingkan berbagai pendapat terkait dengan fokus tema tertentu, yaitu kebebasan dan keterikatan manusia di dalam persepsi atau sudut pandang berbagai aliran kalam. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang keliru, itu murni dari kebodohan saya sebagai makhluk yang tidak lepas dari alfa dan khilaf. Benarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya bisa memperoleh nilai-nilai manfaat yang bisa menambah wawasan kita bersama dan bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.